selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 780, papinya Melly Pak Ricardo hampir sampai. Bos perusahaan itu bersama tamu-tamunya sedang berjalan menuju kantor HRD. Tak lama berselang mereka pun tiba. Lagi-lagi Tasya, staf pegawai HRD nomor 2 di situ. Serta teman-temannya semua berdiri menghormati orang nomor 1 di sini. Mereka menyapa dengan ramah dan senyuman. "Selamat siang Bos Ricardo. Kami senang melihat Anda ke sini." Melly pun melihat papinya. Menyapa pula dirinya. Kemudian Pak Ricardo berkata pada tamu-tamu pentingnya itu, "Oh, ini bapak-bapak semua. Ini adalah kantor utama para staf HRD di perusahaan ini. Mereka orang-orang yang terpilih, berpendidikan tinggi-tinggi, kinerjanya terbaik dari yang lainnya. Dan perkenalkan juga ini putri saya namanya Melly. Kalau saya keluar kota, sedang ada pekerjaan di luar. Melly yang memegang perusahaan ini. Putri saya ini lulusan terbaik dari Universitas Harvard City, universitas nomor 1 di Amerika. Jurusan yang diambilnya adalah manajemen bisnis internasional." Tamu-tamu Pak Ricardo pun melihatnya. Melihat Melly yang baru disebutkan, Melly pun tersenyum ramah dan menyapa tamu-tamu papinya, yang orang-orang besar semua. Bos-bos yang juga punya perusahaan. Kemudian salah satu tamu di situ bilang, "Pak Martin, pengusaha ternama dan terpandang, berkata, 'Berarti Pak Ricardo, Melly ini sama dengan putra saya, kuliahnya dari Universitas Harvard pula. Kok bisa sama begini? Anak saya bernama Marcelino. Saat ini saya percaya untuk memegang 2 perusahaan utama saya. Kok bisa-bisanya nama Mbak Melly ini ada kesamaan dengan Marcelino? Sama-sama depan hurufnya M pula. Sama-sama pintar dalam mengelola perbisnisan. Apa perlu Melly ini saya jodohkan dengan Marcelino?'" Papanya Melly, Pak Ricardo itu pun menjawabnya, "Wah, cocok sekali Pak Martin. Saya setuju sekali. Berarti ini bukan kebetulan, tapi Melly memang berjodoh dengan Marcelino. Orang tua mana coba yang tak senang putrinya mendapat suami seorang pemimpin perusahaan?" Pak Ricardo langsung setuju. Karena Pak Ricardo tahu sendiri, Pak Martin mitra bisnisnya adalah seorang konglomerat yang memiliki banyak macam usaha. Perusahaannya berjumlah 10, seorang yang terpandang dan dihormati. Yang paling dihormati di antara tamu-tamu yang di sini. Sedang Melly pun tersenyum, seperti suka dirinya dijodohkan dengan pria yang lebih kaya darinya. Mertuanya seorang bos pula, sama seperti papinya. Rekan-rekan bisnis Pak Ricardo yang ada di situ pun langsung setuju. Sedang Kenshin masih duduk di kursi. Belum ada yang mengenalnya, karena wajah Kenshin tak terlihat. Terlebih ada beberapa orang yang sama sedang duduk pula. Salah satunya Yanti yang sedang mengangsur ijazahnya. Lalu Melly ditanya papinya, "Gimana Melly, apa kamu mau dijodohkan dengan anaknya Pak Martin ini?" Melly pun menjawabnya, "Melly belum tahu papi, kan bertemu saja belum. Masa langsung menjawab setuju?" Melly tersenyum. Sedang Tasya, pegawai HRD di situ pun bicara dalam hatinya, "Andai saja gua yang dijodohkan dengan Marcelino itu, pasti deh aku akan langsung menerimanya. Kenapa juga Nona Melly masih malu-malu saja dirinya? Padahal anaknya Pak Martin itu cowok kaya, pemimpin perusahaan idaman semua wanita. Mengapa pakai menunda-nunda menjawabnya? Iya, kalau dijodohkan dengan laki-laki syok belagu ini. Sudah miskin kerja cleaning service, pakai mau menasehati orang kaya. Buang saja laki-laki kayak dia ini. Memenuhi tempat saja." Tasya bicara dalam hatinya mengenai Kenshin yang amat tak disukanya. Kemudian Kenshin berdiri, memutar melihat Pak Ricardo dan tamu-tamunya. Kenshin tiba-tiba bicara, "Oh, jadi Anda bos perusahaan di sini? Anda bernama Pak Ricardo. Ini saya mau minta ijazah adik saya bernama Nita agar diberikan sekarang. Dan saya juga mau bicara agar perusahaan ini jangan menahan ijazah para karyawan sebagai jaminan.
Kembalikan semua yang ditahan. Kembalikan pula uang mereka. Termasuk milik Mbak Yanti ini. Nama saya Kenshin. Kalau Anda melakukannya saya akan sangat berterima kasih. Mendengar Kenshin bicara begitu, Meli, Tasya dan semua pegawai HRD di situ yang melihatnya. Jadi kaget sekali dibuatnya. Cowok cleaning service ini nekat dirinya. Kok berani-beraninya bicara begitu pada Pak Ricardo bos di sini. Bahkan bicara di depan tamu-tamu penting perusahaan. Pak Ricardo pun terkejut jadinya. Ada pemuda tak dikenalnya. Tiba-tiba bicara menasehatinya, memintanya agar mengembalikan ijazah para karyawan. Bagai disambar geledek di siang hari. Pak Ricardo pun menjadi muarah. Meli anaknya juga sama, tak terima dengan Kenshin. Menjadi murka dirinya. Cowok ini tak tahu diri. Bicara pada papinya begitu. Seperti dia di atas papinya, seperti memerintah bos perusahaan ini. Tamu-tamu Pak Ricardo pun melihat Kenshin pula. Bertanya-tanya mereka semua. Ada pemuda di kantor ini, yang memerintah Pak Ricardo, agar melakukan apa yang diinginkannya. Mereka para tamu-tamu itu, tak ada yang mengenal Kenshin sama sekali. Hanya salah satu ajudan bos di situ yang merasa pernah melihatnya. Pernah melihat wajah Kenshin sebelumnya. Dia ajudan Pak Martin. Melihat Kenshin masih mengingat-ingat siapa dirinya, Pak Ricardo pun lalu berkata, menjawab apa yang diminta Kenshin. Pak Ricardo bicara, "Lo kamu ini siapa memangnya? Kok berani bicara begitu? Saya ini yang punya perusahaan ini." Tak sopan sekali orang asing berkata seperti itu. Pakai memerintah saya ini, anakku Meli saja tak berani begitu. Meli ini siapa memangnya? Tasya ceritakan pemuda ini dari mana asalnya. Orang gila atau orang yang sedang melamar kerja di sini? Tasya pun bercerita lengkapnya. Pak Ricardo pun lalu berkata, "Oh jadi kamu kakaknya pegawai baru yang keluar kerja. Dan akan mengambil ijazah adikmu. Hei anak muda yang tak tahu aturan. Aku bilangin sebelum kamu aku tendang dari sini." Pejabat dan aparat hukum saja beberapa kali datang ke sini. Menerima aduan dari mantan karyawan perusahaan ini. Mereka ingin menanyakan ijazahnya, ingin memintanya kembali tanpa membayar denda. Tapi para pejabat dan aparat itu tak bisa menolong mereka. Perusahaan ini punya aturan sendiri. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Aparat berwenang pun tak bisa menindak kebijakan di sini. Apalagi kamu anak muda tak jelas tiba-tiba begitu bilangnya. Mudah sekali omonganmu itu. Cepat panggilkan security dan usir anak ini. Ijazah adiknya jangan dikembalikan. Buang saja di tempat sampah. Para tamu-tamu bos di situ pun melihatnya. Bahkan ada yang tertawa. Merasa aneh dengan Kenshin, yang berani pada pemimpin perusahaan. Kenshin pun menjawabnya, "Kalau aparat tak bisa mengubah kebijakan di sini, saya yang akan mengubahnya, karena membuat orang dirugikan. Saya akan ubah dengan apa yang saya punya." Meli pun menyahutnya, "Helu cowok miskin jelek tak punya yang kerja cleaning service. Bicaramu jangan ketinggian. Kalau tidak aku masukkan lu ke rumah sakit jiwa." Para tamu-tamu Pak Ricardo pun menjadi marah pula pada Kenshin. Karena Kenshin dianggap berlebihan bicaranya. Mengada-ada dalam perkataannya. Salah satunya bahkan ada yang bilang, "Pak Ricardo jangan ditanggapi anak ini. Anak ini tong kosong nyaring bunyinya. Perkataannya tak ada isinya." Meli pun juga bicara, "Dengar itu pemuda blon kayak lu. Ayo lu cepat keluar dari sini. Kayaknya lu ini tak pernah bersekolah. Sampai bicara ngelantur begini." Kenshin menjawab Meli, "Daripada Anda kuliah di Harvard City, tapi tak mengerti aturan perusahaan. Tak mengerti perasaan karyawan, tak mengerti tentang bisnis yang sebenarnya. Sampai perusahaan mencari uang dari hasil denda pekerja yang keluar. Malu-maluin saja hal itu." Mendengar Kenshin bicara begitu, Meli pun sangat-sangat tersinggung sekali. Emosinya memuncak tinggi. Selama ini tak ada pria yang mengoloknya begitu. Malah cleaning service ini berani ke dirinya. Dan Meli mendekat ke Kenshin. Kenshin akan ditamparnya. Tangan Meli sudah diangkatnya. Tapi ajudan Pak Martin berkata, "Tunggu-tunggu Mbak, jangan sampai dilakukan itu. Bahaya-bahaya Mbak itu." Ajudan Pak Martin itu berjalan ke Kenshin. Kemudian dia bicara, "Oh ya, apa Anda tuan muda?
Meli kaget mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.